Tertulis di salah satu kemasan, di situ ada 8 gram BCAA. Ya, gue tahu kok ya, tiap kandungan whey protein itu pasti mengandung BCAA di dalamnya. 4 produk dari yang gue jelasin ini, 3 diantaranya punya tempat produksian yang sama. Bang, kok merek lain itu harganya bisa jauh lebih mahal? Beberapa merek-merek import juga gitu. Buat ngedapetin kandungan yang kayak gitu, protein ratio yang sampai 80%, itu harganya malah lebih mahal, Bang. Emang kenapa bisa murah ya? Terus kenapa yang lain nggak menaikkan harganya juga? Apa mereka punya stok bahan baku super banyak? Ataukah mungkin nanti bakal nyusul kali ya? Atau malah nggak ikut naik, harganya tetap segitu aja? Atau malah dapet diskon? Waduh. So, ya kesimpulannya adalah, bagus mana dari keempat merek itu? Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Borneo Body Fit Center bersama gue Fit Setiawan. Dan gue kali ini bakal ngebahas suplemen whey yang murah, yang banyak banget teman-teman subscriber itu minta bandingin nih. Karena beberapa jenis whey yang bakal gue bahas ini adalah karena per servingnya yang lebih murah dibanding dengan yang lainnya. Ya sebenarnya sih masih banyak merek-merek lain yang lebih murah juga. Tapi kalau kebanyakan kita komparasikan, ntar ya durasinya kelamaan ya. Oke, di sini gua ada 4 merek whey yang berbeda-beda ya. Master Whey, BXN Whey, Rimba Whey, dan New Whey. Kenapa gue pilih ke 4 jenis ini? Karena merek ini yang banyak banget netizen itu minta tolong dibahasin. Bagus mana bang sama yang ini? Bagus mana bang sama yang itu? Dan gue udah kasih tabel standar biar kalian ya lebih mudah juga ya membandingkan dari keempat produk yang ini. Kalau dilihat dari kalori per servingnya, keempat merek ini nggak jauh-jauh amat kok ya bedanya. 130 sampai 140-an kalori ya. Dan ini masih batas standar kalori whey konsentrat. Terus kita bahas juga di takaran per servingnya. Paling rendah di sini adalah merek Master Whey karena 32 gram per servingnya. Dan yang paling tinggi ada dari merek Newgen. 38 gram takaran per servingnya. Per scope-nya yang punya protein paling tinggi ya adalah dari BXN Whey, sebanyak 28 gram proteinnya. Yang lainnya ya ada yang 25 dan juga ada yang 26. Tapi di sini protein per servingnya bukan salah satu acuan utamanya. Yang kita harus ngerti itu adalah protein rasionya. Dan yang paling unggul ya tetap BXN ya, karena itu punya protein rasio 80% loh. Wah. Dan yang terendah ada di New Whey 68% ya. Iya. Kenapa New Whey jadi rendah protein rasionya? Karena dia punya takaran lebih banyak per scope-nya buat ngedapetin protein segitu. Tapi ini masih batas standar whey protein konsentrat. Ingat itu. Berikutnya kita bahas soal karbonya. Untuk karbo sih ya aman-aman aja ya. Cuman Newgen agak tinggi di sini karbonya. Mungkin ya karena takaran per scope-nya yang banyak kan jadinya ya karbonya juga banyak juga yang nyempil di situ ya. Dan juga pengaruh dari persentase penggunaan bahan-bahannya itu apa-apa aja. Kalau soal lemak kayaknya nggak perlu kita bahas ya, karena ya tipis-tipis aja tuh ya lemaknya. Kalau soal mikronutriennya yang dicantumkan di tabel nutrisi, yang paling banyak ya ada pada Master Whey. Tapi di sini jangan jadi patokan ya, karena ini gue comot dari ya salah satu varian rasanya. Ya kali aja kan tiap rasa lain itu punya tabel nutrisi yang berbeda-beda juga. Kali aja tiba-tiba ada yang sudah improve formula. Wah, ini bakal beda lagi nih pembahasannya ya. Gimana dengan gulanya? Keempat suplemen ini ya masih batas aman gulanya dan juga ya masih tergolong low sugar. Tapi tiap varian rasa mungkin ya berbeda-beda juga kandungan gula yang tercantum. Ada yang 1 gram, ada yang 2 gram, tergantung varian rasanya ya. Gimana dengan BCAA? Nah ini menarik nih. Yang paling unggul sebenarnya itu ada pada BXN Whey. Tertulis di salah satu kemasan, di situ ada 8 gram BCAA.
Ya, gue tahu kok ya, tiap kandungan whey protein itu pasti mengandung BCAA di dalamnya. Dan standarnya ya ada di rentang 5,5 gram per takaran saji. Per takaran saji. Dan BXN whey malah hampir 2 kali lipatnya loh kandungan BCAA-nya. Hanya dalam 1 takaran saji. Wow. Tapi gue cek, kok ada yang aneh di sini. Di websitenya, di situ kagak ada tertulis BCAA-nya. Di kemasannya dan penjelasannya di website juga nggak disinggung soal BCAA-nya. Di marketplace-nya pun gua cari ya, juga nggak menyinggung soal BCAA-nya. Dan ternyata yang ada BCAA-nya itu ada di kemasan yang tulisannya Extreme Premium Whey. Ada ekstrimnya nih. Wih, tapi di marketplace-nya sama di website resminya itu nggak muncul yang Extreme Premium Whey. Di Instagramnya kalau nggak salah juga kayak gitu ya. Wah, jadi bingung ya kalau kayak gini ya. Tapi intinya whey protein pasti mengandung BCAA di dalamnya. Ya, walaupun ada beberapa produk yang nggak mencantumkan di kemasannya. Tapi dari keempat merek ini yang ngejelasin soal leucin, isoleucin, dan valin hanya ada di merek Rimba Whey. Ya ada juga sih sebenarnya dari BXN, tapi itu yang kemasan Extreme Whey. Gua nggak tahu nih yang bener yang mana, yang Extreme Whey atau yang 100% itu. Tapi setidaknya kita bisa mengantongi kisaran 5 gram BCAA-nya dalam sekali konsumsi. Nah mari kita bahas soal komposisinya. Ini juga menarik nih. Sumber protein dari keempat merek ini ya karena sekelas whey protein konsentrat, jadi isinya adalah WPC ya, whey protein konsentrat. Tapi ada beberapa brand yang menggunakan campuran isolate protein juga di dalamnya. Kayak Master Whey dan juga Rimba Whey itu punya kandungan WPI-nya di situ. Tapi tetap nggak dikasih tahu persentase WPI dan WPC-nya itu berapa persen. Nah dari bahan-bahan lain dari keempat merek tadi, cuman Master Whey yang nggak pakai dextrose dan juga maltodextrin. Itu 2 bahan yang punya indeks glikemik tinggi. Tapi yang gue bingung, BXN, Rimba Whey dan juga New Whey itu kan pakai sweetener dari sukralosa. Nah, Master Whey ini pakai pemanis dari apa nih? Pakai sweetenernya dari apa nih? Kalau perisa alami dan sintetik itu kan ya buat ya identikkan rasa biar mirip dengan rasa yang diinginkan. Misalkan rasa vanila, coklat, mango ya. Karena banyak netizen di kolom komentar itu bilangnya Master Whey ini manis, enak. Tapi manisnya di sini apakah karena campuran perisa alami atau susu bubuk skimnya tadi? Karena cuman itu aja komposisi yang tertulis ya. Tapi karena di situ tertulis gulanya 1 gram per servingnya, ya nggak mungkin lah ya pakai gula pasir. Ya, kalau 1 gram gula pasir kan ya kurang manis ya. Kalau kalian dapat informasi terbaru soal ini, ya kasih tahu gua di kolom komentar ya, kali aja gua ada salah. Tahu kali aja gue pegang yang kemasan lama atau ada updatean terbaru soal bahan yang digunakan. Untuk kemasannya sendiri, semuanya sudah punya yang mode sasetan. Dulu kan kagak ada tuh, sekarang sudah ada semua. Dari Rimba Whey, dari New Gen, New Whey, dari BXN dan juga Vector Lab, Master Whey semuanya ada yang sasetan. Cuman yang mode botolan hanya ada dari BXN yang luncurin. Itu pun yang kemasan 2 lbs. Yang lainnya yang mode Ziploc. Dan kemasan terbesar ada pada merek BXN, yaitu 12 lbs. Semakin besar kemasannya, pastinya harganya per servingnya juga semakin murah kan. Mari kita bahas soal harganya. Ini yang kalian tunggu-tunggu. Untuk harga termurah per servingnya jatuh kepada BXN Whey. Ya karena dia punya kemasan yang gede ya dari yang lain. Jadinya harganya pun lebih miring per servingnya. Tapi di awal ya kalian juga perlu kocekan yang agak tinggi juga ya buat beli yang kemasan 2 lbs-nya. Dan kemasan yang lainnya bisa kalian lihat di tabel di bawah ini nih. Harga termurah gue dapet karena ya hitung dari kemasan yang lebih gede. Dan juga harga termahal itu gue dapet dari kemasan yang lebih kecil. Tapi harga bisa berubah sewaktu-waktu ya. Mungkin aja kan bisa harganya lebih miring atau lebih mahal. Misalkan lagi ada promo, lagi ada diskon, atau ada bending shaker, handuk, kaos, sampai singlet. Untuk varian rasanya, yang paling mendominasi ya Master Whey. Yang punya banyak varian rasa. Nah, gimana dengan BPOM dan juga kehalalan produknya?
4 produk dari yang gua jelasin ini, 3 diantaranya punya tempat produksian yang sama, PT Wijaya Putra Samudra, yaitu dari Rimba Life, Newgen, dan BXN, diproduksi di perusahaan yang sama. Buat kalian yang sedang low budget, di antara 4 produk ini semua rata-rata di bawah 10 ribuan. Itu pun kalian perlu nyiapin kocekan yang agak gede ya, buat beli yang kemasan yang lebih gede. Kalau kemasan yang kecil otomatis harganya ya agak mahal dikit. Kalau dari segi nutrisi, BXNW sedikit lebih unggul di sini. Karena dia punya protein rasio sebanyak 80% dengan harga yang masuk kategori murah ini ya. Kalau dari segi varian rasa, Master Whey juaranya. Itu ya kalau kalian orangnya dikit-dikit bosen sama rasa itu ya. Dan Master Whey juga unggul di salah satu komposisinya, karena Master Whey tidak menggunakan dextrosa dan juga maltodextrin. Terus ini pakai pemanis dari apa? Bang, kok merek lain itu harganya bisa jauh lebih mahal? Beberapa merek-merek import juga gitu. Buat ngedapetin kandungan yang kayak gitu, protein ratio yang sampai 80%, itu harganya malah lebih mahal, Bang. Emang kenapa bisa murah ya? Bahan baku mempengaruhi dari nilai jual. Dari keempat merek ini pun gua kurang tahu mereka pakai whey yang jenis apa, karena jenis whey itu berbeda-beda sesuai dengan persentasenya. Semakin tinggi persentase whey itu semakin mahal itu bahan bakunya. Misal nih ya, bahan bakunya pakai whey 35, jelas itu lebih murah ketimbang dengan whey 80. Contoh whey 35 itu ya salah satunya adalah dari merek Saputo. Nah, ini teman-teman juga banyak minta tolong reviewkan itu produk. Kenapa kok bisa murah? Ya murah lah karena whey 35 men. Kecuali konsentrasinya whey 80 tapi dengan harga whey 35. Nah, itu baru ngeri. Terus kalau ada yang protein blend, campuran protein lainnya itu berapa persen? Itu bakal mempengaruhi juga di harganya. Terus nih ya, campuran sama bahan-bahan lainnya juga mempengaruhi. Misalnya emang dia pakai jenis WPC 80. Wih, tinggi ya. Tapi fillernya ternyata banyak di situ. Campuran bahan-bahan yang lainnya ternyata banyak. Jadinya kan isinya lebih banyak kan? Nah, itu kan tetap bisa jadi murah kan? Intinya gini ya. Semurah apapun perusahaan jual produknya, pasti itu tetap ada keuntungan yang mereka dapat. Terlepas itu mereka pakai bahan apa, jenisnya apa, intinya pasti pakai bahan yang sekiranya bisa menekan harga produksiannya dong. Karena yang kita tahu, bahan baku whey itu lagi naik nih ya. Beberapa merek suplemen pun juga udah pada ngumumin bahwa mereka bakal menaikkan harga produknya. Karena dampak ini semuanya naik di sini, BBM juga naik ya. Akhirnya bahan-bahan yang lain juga ikut naik. So buat memproduksinya bakal ada kenaikan biaya juga dong. Terus kenapa yang lain nggak menaikkan harganya juga? Apa mereka punya stok bahan baku super banyak? Ataukah mungkin nanti bakal nyusul kali ya? Atau malah nggak ikut naik, harganya tetap segitu aja? Atau malah dapat diskon? Waduh. Kembali ke kalimat gua yang tadi. Buat teman-teman yang pada suka ngebanding-bandingin brand ini, ngebandingin-bandingin brand itu, ingat ya, it's just a supplement. Karena ini adalah suplemen, jangan jadikan ini sebagai sumber pengganti protein harian kalian. Kalian juga perlu sumber gizi dari yang lain. So, ya kesimpulannya adalah, bagus mana dari keempat merek itu? Gua tanya nih ya, yang konsumsi Master Whey, yang konsumsi BXNW, yang konsumsi Rimba Whey, dan yang Newgen, terus badannya jadi, ada nggak? Ada kan? Nah, sekarang gua balik nih. Yang konsumsi Master Whey, yang konsumsi BXN, Rimba Whey, dan juga New Whey, tapi badannya sulit jadi, ototnya sulit kebentuk, dietnya nggak sukses-sukses, ada nggak? Terus kesimpulannya apa? Masing-masing individu punya hasil yang berbeda-beda. Ada yang memuaskan, ada yang kurang, malah ada yang tidak mendapatkan benefitnya sama sekali. Karena sejatinya nggak cuma suplemen yang kalian perhatikan dalam penunjang keberhasilan program kalian.
Workoutnya bener nggak? Makanan hariannya bener nggak? Dietary-nya di situ bener apa kagak? Istirahatnya cukup kagak? Dan lain-lainnya. Itu mempengaruhi. Jadi gue di sini nggak bisa ngejawab ya bagusan mana. Karena kalau gue bilang bagusan merek A, dan itu bagus buat lo, dan itu bakal ngebentuk otot lo, ternyata udah konsumsi berbulan-bulan, dan ternyata malah nggak dapat hasil yang maksimal, atau malah nggak dapat hasil apa-apa. Karena kerjanya yang full non-stop, begadang mulu, kalau nge-gym ya sekali seminggu, kadang juga kagak ada muncul, kadang makan makanan yang disediakan di kantor ala kadarnya, kadang juga yang ngemil gorengan. Ya sulit lah. Akhirnya malah nyalahin suplemennya. Aduh. Ya jangan salahin suplemennya, salahin lifestyle-nya. Semahal apapun itu suplemen, sebagus apapun kualitasnya, kalau gaya hidup kalian masih berantakan, dietnya Senin Kemis, ya nggak bakal bisa jadi juga. Wah, udah dulu ya, semoga ini bisa ngebantu kalian yang selalu kebingungan buat beli suplemen. Dan jangan sungkan buat kalian yang masih ada pertanyaan atau ada yang mau kasih masukan, kritikan ataupun saran, bisa sih di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.